pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah kalian semuanya sehat dan bahagia? Semoga kalian semua sehat dan bahagia ya. Dan tentunya semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, ibu di sini akan membawakan materi yang berjudul cerita pendek. Apa sih cerita pendek? Cerita pendek itu ada yang tahu nggak? Hayo. Oh iya, sebelum membawakan sebuah materi, ibu akan mengirimkan link di mana kalian semua harus presensi ya. Nanti akan ibu absen siapa yang nggak datang. Ibu tunggu ya dalam waktu 10 menit. Oke? Baik anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Sudah 10 menit ibu tunggu untuk presensi. Nah, yang tidak masuk itu ada Dea dan Vira. Semoga Dea dan Vira diberikan kesehatan dan cepat sembuh ya untuk Dea dan Vira. Nah, ayo, yang belum mandi siapa? Dan di samping kalian itu masih ada sampah tidak? Coba dicek dulu. Sebelum kalian memasuki pelajaran hari ini, kalian harus mengecek kesehatan kalian dan sampah di sekitar kalian ya, apakah masih ada atau tidak. Berhubung kalian sudah kelas 9 nih, siapa sih yang mau masuk ke sekolah negeri favorit? Ada tidak? Nanti spill di kolom komentar ya di bawah ini. Jangan lupa spill, biar nanti ibu doakan semoga kalian semua diterima di sekolah impian kalian. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Apa itu? Ya, betul, cerita pendek. Siapa di sini yang suka atau bahkan pernah menulis cerita pendek? Nah, pernahkah kalian berpikir membuat sebuah cerita pendek yang menarik? Apakah karena tokohnya atau mungkin karena jalan ceritanya yang seru? Hari ini kita akan membahas struktur dan unsur intrinsik cerita pendek agar kalian bisa lebih memahami bagaimana cerita itu dibangun dan bagaimana cara menulisnya dengan baik. Sebelum kita mulai, coba kalian jawab pertanyaan dari ibu. Apa yang membedakan cerita pendek dengan cerita teks lainnya? Nah, ibu tunggu ya jawaban kalian di kolom komentar. Dalam waktu 10 menit, ditunggu ya. Lalu, sekarang kita mulai masuk ke dalam materinya. Nah, apa sih cerita pendek? Cerita pendek atau cerpen, sebuah karya fiksi yang memiliki cerita singkat, biasanya hanya berfokus pada suatu kejadian utama yang dengan konflik yang jelas dan penyelesaiannya yang ringkas. Cerpen biasanya dibaca dalam sekali duduk dan berbeda dengan novel yang lebih panjang dan kompleks. Struktur cerita pendek. Sebuah cerita pendek pada umumnya memiliki 3 bagian utama, yaitu orientasi pengenalan, kompleks munculnya konflik, dan resolusi. Lalu, apa sih orientasi pengenalan? Bagian awal cerita yang memperkenalkan tokoh, latar, tempat, dan latar waktu. Lalu, situasi awal. Apa sih komplikasi? Bagian ini berisi masalah utama yang dialami tokoh untuk membuat cerita lebih menarik. Lalu, resolusi. Bagian akhir cerita yang berisi resolusi atau penyelesaian dari konflik yang terjadi. Kita akan membahas unsur cerita pendek. Ada berapa sih unsur cerita pendek?
Lalu, unsur cerita pendek. 1. Tema. Tema merupakan ide utama atau gagasan pokok dalam cerita. Lalu, tokoh dan penokohan. Siapa saja yang berperan dalam cerita dan bagaimana sifat atau karakter mereka. Latar, tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Alur. Lalu, alur adalah urutan kejadian dalam cerita. Bisa maju, kronologis, atau mundur, flashback, dan campuran. Sudut pandang. Cara pengarang menyampaikan cerita. Misalnya, dari sudut pandang orang pertama, aku, atau sudut pandang orang ketiga, dia, atau kalian semua. Nah, amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral atau nilai yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Lalu, pentingnya konflik dalam cerita pendek. Apa sih pentingnya konflik dalam cerita pendek? Pentingnya konflik dalam cerita pendek adalah untuk membuat cerita lebih menarik. Karena tanpa adanya konflik, cerita pendek akan terasa hambar. Lalu, konflik dapat terjadi antara tokoh dengan dirinya sendiri, tokoh dengan tokoh lain, dan tokoh dengan lingkungan atau alam. Misalnya, si kancil dan buaya. Konflik terjadi saat kancil harus mencari cara untuk menyeberangi sungai tanpa dimakan oleh buaya. Nah, dari contoh ini, kira-kira bagaimana konflik bisa membuat cerita lebih seru? Nah, benar. Benar sekali. Kancil saat menyeberangi buaya di atas kepalanya itu membuat konflik menjadi lebih seru karena lebih menantang ya. Lalu, cara menyampaikan cerita pendek secara menarik. Setelah kalian memahami unsur cerita pendek, penting juga untuk mengetahui bagaimana menyampaikan atau menceritakan cerita pendek dengan menarik. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan. 1. Gunakan intonasi yang tepat. 2. Menggunakan wajah dan gestur. 3. Perhatikan tempo bicara. Lalu, refleksi dan diskusi. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita ada 3 hal. Apa hal baru yang kalian pelajari tentang cerita pendek hari ini? Bagaimana konflik dalam cerita bisa membuat cerita lebih menarik? Dan seberapa percaya diri kalian dalam menyampaikan cerita pendek secara lisan? Anak-anak, setelah kalian mempelajari cerita pendek yang Ibu berikan tadi, kali ini Ibu akan memberikan tugas secara kelompok. Nah, jangan lupa ya, nanti tugasnya dikirim via WA. Oke? Ibu tunggu tugas dari kalian. Cukup sekian video dari Ibu. Apabila ada kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.